Halo YouTube, sekarang kita udah di rumah Cak Pur Madu. Nah, di video kali ini kita mau meneruskan kemarin ya. Kemarin kita udah beli madu, madu beli toko ya. Sengaja merek udah tak ambil karena kita nggak mau menjatuhkan nama merek ya. Ya. Terus di sini ada madu murni yang hasil pemburuan Cak Pur atau budidaya. Nah, judul videonya apa ini? Ya, kita eksperimen, mencoba kebenarannya. Apakah benar madu yang asli itu kita taruh di dalam air, katanya itu yang asli kan kental katanya. Itu ambiar apa enggak di air gitu loh. Oh, jadi ini yang di toko ya. Ini yang di toko, ini Ya. dari toko. Terus itu yang di Ini yang hasil buruan. masih mentah lah ya. Yang ini masih udah mentah. olahan pabrik. Betul. Nah, kalau yang mentah ini udah jelas belum kecampur apa-apa. Ya, Kandungan air pasti ada. Ya, memang bawaannya ya. pasti ada. Kalau ini kita nggak tahu udah masih murni atau udah dicampur, kita nggak tahu karena sudah matang olahan pabrik. Nah, yang belum subscribe dulu. Terima kasih udah dukung channel ini. Kita rencananya mau kejar 1000 subscriber karena berkali-kali saya bilang kalau kita udah 1000 subscriber, misalkan kita sedang berburu di hutan misalkan, kita kan bisa live kalau ada sinyal loh ya. Kita bisa live, jadi kalian nanti tahu prosesnya waktu ngambil itu seperti apa, terus masih utuh enggak, atau barangkali ada yang curiga yang gini-gini, kalian tahu seperti itu. Tujuan saya seperti itu, tapi cari 1000 subscriber itu susah. Ya, terima kasih yang udah dukung ya. Nah, kita mulai aja. Di sini kita coba yang dari tukul aja ya dulu ya. Iya. Ini kita tuang ke sini. Iya. Ya, kita yang dari toko kita tuang. Kalau ini gimana? Kita taruh di air terus evaluasinya. Begini, katanya konsumen ya, kalau misalnya madu asli itu biasanya apabila madu itu dituangkan ke dalam air, maka dia akan tetap menggumpal di dasar ini, dasar gelasnya ini. Enggak langsung berhamburan tercampur air gitu loh. Enggak Jadi seperti masih itu. Mengumpul. Ya benar, itu menggumpal di Ini bawah. mitos atau fakta gitu? Ya kita buktikan aja Kita sekarang. buktikan, ya. Kalau Soalnya yang memang ambiar, sulit membedakan itu. karena yang ambar katanya, yang ambiar, Kalau yang ambiar katanya itu palsu. ambiar itu berarti campur sama air. Iya, bercampur sama air. Kalau utuh Kalau jadi berarti asli. berarti asli. Pedomannya orang-orang sih seperti itu. Ya. Makanya kita buktikan aja. Ini kita coba yang beli di toko dulu ya. Ya, Kita tuang langsung ya. ya nggak apa-apa. Terus Iya. Ya cukup. ya. Oke, di sini Bisa didekatkan ke kamera kalau misalnya kurang jelas ya. ini teman-teman yang dari toko, beli di toko di bawah nih ya. Jadi nggak kecampur ini, Nggak kecampur ya. ke bawah semua. Itu makanya kan sulit membedakan. Kalau yang nggak asli. kecampur berarti asli. Mm-mm. Oh, ini belum tentu. Belum Ini masih kita tentu. coba. Kan ini yang di toko, belum sama yang mentah. Ini yang udah masak pabrik. Ini kita coba kita tuangkan ya. Ah, Ini yang madu hasil buruan ya. itu yang buruan. Bismillah. Sama sendok? Enggak. Nggak usah di sini. Ini yang pemburuan ya. Ya. Sama yang nggak kecampur. Ke bawah. Oh, cuma ini ada kotoran naik ke atas. Ya. Tadi Itu yang ini bekas enggak sih. perasannya madu Mas. Itu kan madu yang sudah. Kayaknya bersihan yang ini. Ya, Iya. maksudnya warnanya loh beda. Itu yang madu sudah matang yang dari toko itu dan Ini yang dari toko. ini yang masih
mentah dari ya. toko, ini yang mentah. Loh, ini warnanya lebih bagus ini. Iya, lebih tua itu, lebih tua yang dari toko. Iya. Warnanya. Untuk kekentalan sepertinya sama. Masalahnya kalau kadar airnya lebih banyak, biasanya itu di dalam gelas dia akan kan encer Mas ya. Otomatis akan cepat tercampur dengan air. Iya, iya. Itu. Loh, ini yang sebelah kanan ini ya, yang warnanya agak keruh. Itu ada kotoran naik. Ya, benar. Nah, kalau yang ini udah bersih kayaknya. Mungkin karena olahan pabrik. Benar. Tapi yang ini Itu apa masih mengandung gas ya? bukan Ada. gas itu. Bukan. Gas itu yang Kotoran. memang kalau ini kan perasnya kan peras langsung Mas ya. Jadi tercampur sama bipolnya langsung. Itu bisa jadi propolis sama bipolnya yang tercampur, jadi terangkat ke atas. Diaduk nggak ini? Biarkan gini. Dibiarkan nggak apa-apa, mau diaduk silahkan. Nggak Diaduk apa-apa. pasti kecampur semua. Iya, jelas dah. Tercampur semua. Makanya untuk teman-teman yang bingung, katanya yang asli menggumpal di bawah lah, yang palsu menggumpal di bawah langsung cair lah sama airnya, itu belum tentu. Buktinya ini tenggelam semua. Iya, kalau kekentalannya sama ya pasti dia akan tenggelam ke bawah, akan beku di bawah juga. Udah. Seperti Ini menggumpal. yang kedua. Yang kedua kita gimana? Yang kedua, Ini kan udah jelas ya. Iya. Berarti orang bilang katanya yang asli itu kecampur, mitos ya. Nggak bener ya. oh yang kedua biasanya kalau orang-orang ada juga yang ngetes sama kertas Mas. Kertas. Atau tisunya tadi lupa, terus ambilkan Mas. Oke. Kertas gimana? Ini langsung kita Tisu itu ya. kita pakai tisu yang lebihan, yang lebih tipis daripada kertas koran. Karena biasanya kan orang-orang yang jualan itu dia bungkusnya itu memakai kertas koran, jadi dia lebih tebal Mas. Kalau dibuat bungkus cairan kental seperti madu ini ya jelas akan mudah, maksudnya itu nggak mudahan Ini mau nggak yang mudah mana tembus dulu? lah. Ini ya, ini yang asli kita coba dulu ya. Kita taruh di Itu yang mentah yang masih pemburuan. mentah ini kita taruh di kertas ini, tisu ini. Di depan sini. Nah, yang masih mentah ya. Oke, kita taruh di tisu, apakah tembus apa enggak? Enggak, madu asli itu. Oke. Harusnya kalau asli, Katanya orang-orang tidak tembus. ini katanya lagi. Iya. Ini yang asli katanya konsumen enggak. seperti itu, enggak tembus Enggak katanya. tembus. Itu tadi saya double 2 ya. Mulai meresap ya. Iya, meresap, jelas meresap. Karena pastilah ada kandungan air kok. Ya, karena madu itu ada kandungan airnya. Pastilah. Ini lama-lama ya tembus ini loh. Ini Tembus, semuanya basah kan? Ini Iya. ya, kamera jelas tembus. Buang ya, buang ya. Buang aja. Terus kita coba yang Iya dari tubuh. benar. Saya tuangkan ya. Cukup? Kayak gulali ya. Cukup Pak? Lebih kental. Cukup. Oke. Banyak. Ini sama ya tisunya. Sama. Dua. Kalau secara logika, ya, ini kan teksturnya lebih kental. Lebih kental. Pasti kandungan airnya lebih sedikit ya, daripada yang benar. tadi. Makanya tembusnya agak lama. Iya. Ya mungkin butuh waktu lama. Iya. Ya jelas lah ya. Yes, udah teksturnya soalnya kental yang Makanya ini. kan sebenarnya Buang ya, buang. pengetesan Ya. seperti ini sebenarnya itu hanya trik aja. Gak maksimal lah menurut aku. Iya. Karena ini loh kan kental. Lebih kental. Beda sama ini. Coba. Ini yang masih mentah. Loh, lebih Lebih cepet jatuhnya. Agak encer. karena kandungan airnya banyak.
berarti nggak benar ya. Nggak benar. Tetap untuk mendapatkan mana yang asli palsu, yang palsu itu susah. Sangat susah. Ya kalau saya pernah nonton di itu sih di YouTube. Kalau mau cari aman, kalau memang nggak ngerti sama sekali, itu beli di pembudidaya atau pemburu. Ya, saran saya juga seperti itu. Mendingan ke pemburu langsung saja. Apalagi kalau dia ketipu. bisa ketemu orangnya, mungkin lebih yakin lagi. Ya. Sekarang coba sih tak cicipi ya. Silakan dirasakan. Nanti pasti terasa kok bedanya seperti apa. Yang dari alam langsung seperti apa, yang sudah masakan seperti apa. Ini yang dari toko sih. Ya. Coba. Manis. Pakai sendok itu. Kalau nggak manis bukan madu, Mas. Jamu. Ini yang masih mentah ya? Ya, itu yang masih mentah. Mentah. Bedanya di mana? Di rasa manisnya apa di aromanya menurut sampean? Rasa manisnya ini lebih, kalau orang Jawa kayak apa ya, ceteng gitu loh. Cetengnya ceteng gula tapi apa ya? Nyetak lah, nyetak gula. Jawanya itu nyetak. Ini nyetak gula. Kalau ini nggak terlalu nyetak, tapi dia kayak ada harumnya. Ya. Ada sedikit harum, terus kayak ono sengkringe. Kayak ada kandungan apa ya, soda atau gas itu. Gas mungkin ya. Ya. Sedikit-sedikit itu. Ya. Terus ambune itu terlalu ono bau-bau bunga sedikit kayak harum. Iya. Sedikit. Memang ini hasil dari Mas. Kembang kopi sama sengon pas musim itu. Kemarin ini aja. Oh, jelas lah. Terasa aromanya. Beda banget sebenarnya. Mungkin lebih enak itu kalau beli madu, kalau udah tahu rasanya ya nyicipi aja. Nyicipi aja dulu, nggak mau ketipu. Oh, ternyata yang kita asli seperti tahu. ini. Yang dari pabrik ini olahannya gimana kan kita nggak tahu. Tapi di yang kemarin tak sobek itu, ya. Di komposisinya itu memang tercantum gula juga. Oh iya. Ya, kalau ini kan belum kecampur gula, masih alami. Itu jelas beda. Ini mungkin kalau kan orang beli madu palsu itu bukan berarti beli di toko sebenarnya. Ya, nah, misalkan beli di orang pun juga bisa terjadi. Iya. Seolah-olah dikemasi botol bekas. Ya. Kan biasanya seperti itu. Mungkin mereka bermain sendiri juga bisa. Ya. Tapi dengan cara kita cicipi mungkin ketahuan. Seperti yang kita lihat di berita-berita itu kan ada. Ya. Ya seperti itu. Mungkin lebih aman dan dicicipi lah. Pernah mencicipi jelas kalian nanti tahu perbedaannya yang alami itu seperti apa, yang sudah nggak alami ya itu ada perbedaannya. Tapi kalau belum pernah mencicipi, karena kita kalau beli masih kan bingung ya masih tertutup ya, itu susah. Makanya harus tahu madu rasanya itu khasnya madu yang masih mentah buruan dari alam liar langsung itu seperti apa, yang dari toko seperti apa. Dan nanti kalau sudah tahu itu, sampean mau beli kemana aja insya Allah Ya sudah aman, karena sudah pernah merasakan yang hasil seperti apa. Tapi misalkan ini kan namanya orang beli, itu kan apalagi orang jauh, kan kita butuh ngirim barang, gak mungkin kan nyicipi dulu, gak mungkin. Nah, misalkan mereka udah nonton video ini, Kecapur udah nonton, terus mereka beli madu Kecapur, jangan mungkin beranggapan mereka yakin ya mungkin itu digawe konten, itu jelas-jelas murni. Ketika dikirim mungkin beda lagi, palsu. Ya, kira-kira pendapatnya gimana? Kalau saya ya insya Allah apa yang saya jual itu tetap madu murni. Yakin maksudnya ya, maksudnya itu enggak campuran apalah saya enggak seperti itu. Terus perlu digarisbawahi, kalau kita beli alat itu yang online kan sekarang banyak untuk mengecek katanya madu asli, murni, yang palsu itu ternyata alat itu cuma untuk mengukur kadar air yang ada di dalam. Benar. Nah, misalkan entah persepsi mereka tuh kadar airnya normalnya yang seberapa. Kalau misalkan dia beli di toko seperti ini, dicek kadar air ya mesti rendah lah. Wong ini
Loh, Lebih kental. kental. Nah, terus kalau mereka bilang encer berarti wis campuran banyu. Mm-mm. Ya mesti ki encer. Lagi sing asli encer. Ya jelas kadar airnya lebih banyak ini. Cuma mungkin mereka punya patokan. Mm-mm. Yang biasa yang murni itu kadar airnya sekian mungkin loh ya. Ya mungkin seperti itu. Karena aku belum pernah ke sana sih. Belum pernah mempelajari kadar air yang normal untuk madu itu berapa. Iya. Mempengaruhi nggak dari madunya sendiri? Tawonnya sendiri. Ya jelas pengaruh. Maksudnya zaman kekentalan dan Kentalan, keenceran ya. itu sebabkan seperti apa kan Iya. itu. Biasanya ya kalau madu yang kental itu karena jarak panennya itu lebih lama. Panennya lebih lama. Iya, kita metik panennya itu lebih lama. Kalau misalnya madu muda, biasanya kalau tawon lokal nih ya, Ya. sarangnya itu kan masih putih. Nah, Belum ditutup sama propolis. hmm. Jadi itu otomatis madunya itu masih muda, masih bening dan masih lebih encer encer. lagi. Oh, berarti sama apa enggak sama kalau yang sudah tertutup sama propolis kayak misalnya gelas ini Mas ya. Iya. Gelas ini misalnya itu lubangnya madu yang ada di sarang itu. Kalau madu ini sudah diisi penuh, kemudian sama lebahnya itu kan ditutup ini. Iya. Ditutup putih-putih sama apa seperti propolis itu ya. Hmm. Itu berarti madu itu sudah tua begitu. Oh. Itu kalau kita panen dia akan lebih kental. Jadi semakin tua dia akan kental. Iya, ini semakin muda apa tua ini? Semakin tua semakin kental dan dia akan apa namanya itu lebih kental dan warnanya agak cenderung agak kehitam-hitaman Mas. Kalau ini ya kemarin ngunduhnya apa itu manennya itu ada yang tua dan ada yang muda terus terang. Diambil semua. Iya, kita langsung Jadi petik jadi langsung langsung peres jadi satu. Karena waktu ini dapat dari mana? Dari hutan. Ini atau dari rumah? kebun. Dari kebun. Kalau yang budidaya sendiri itu biasanya manennya nunggu tua atau pokok ada pesanan muda diambil aja wis. Begini kalau dari kotak sendiri itu ya kita panennya itu kan juga ngepaskan musim bunga Mas. Kalau nggak ada bunga juga nggak ada. Jadi kalau misalnya musim bunga itu bisa kita ambil 1 bulan, itu bisa kita ambil. Kalau 1 bulan ya sekitar seperti ini Mas. Kekentalannya itu seperti ini. Tapi kalau misalnya Itu 1 bulan itu termasuk muda apa tua? kalau menurut saya sih ya sudah tua. Sudah tua. Karena kalau dibandingkan dengan madu-madu lebah yang lain seperti malifera atau apa itu kan jarak panennya lebih cepat Mas. Kalau lokal Nggak ada 1 ini bulan? nggak ada. Kalau lokal ini sekitar 1 bulan sampai 2 bulan kita baru panen. Kalau malifera itu bisa 9 hari 10 hari bisa nyampe panen. Saya sudah panen. Tapi itu pun juga tergantung sama peternaknya. Maksudnya? Peternaknya itu apa namanya itu mau dipanen cepat atau mau dipanen lambat. Kalau misalnya peternaknya itu kepingin madunya lebih tua, dia kan jelas manennya lebih lama lagi supaya madunya lebih berkualitas. Seperti itu. Semakin tua semakin berkualitas berarti. Iya. Karena kan orang-orang konsumen kan banyak mencarinya kan yang lebih tua. Madu itu kita lihat dari warnanya lebih menarik, Kalau yang kekentalannya tua lebih pas. lebih hitam ya. Iya, ya, seperti ini Gelap, coklat-coklat, lebih gelap. coklat-coklat gelap, coklat-coklat tua lah. Kalau yang kuning muda itu apa ya? Apa madu muda apa beda Iya. jenis madu? Ya madu muda. Madu muda. Madu Kalau yang masih lanceng muda. ini apa? Masuk apa? Ini madu tawon lokal, cerana. Cerana. Kalau yang lanceng itu yang gimana? Kelanceng Maksudnya itu apa warnanya? Warnanya. warna sama Mas. Oh seperti ini. Lanceng itu kalau muda juga bisa putih, bisa kuning, bisa coklat tua. Kalau apa sudah lama ya bisa seperti kopi ini juga bisa. Oh, berarti kalau Hitam pekat. muda itu bukan berarti dicampuri ya? Enggak. Belum tentu ya, belum tentu. Biasanya itu jelas misah Mas. Kalau dicampur kalau itu jelas misah. Biasanya Karena dari kekentalan kan seperti ini aja lah. Air kan encer, madu kan kental. Kalau kita campur kan jelas misah seperti ini. Madu pun sama juga seperti Berani bocorkan nggak campur ini? Bocorkan yang seperti apa? Ini edukasi lah. Maksudnya bukan menjatuhkan mereka yang jualan bisanya seperti itu. Ya. Ya, biar masyarakat lebih paham aja, biar nggak ketipu lah. Biar lebih pintar milihnya. Ya. Madu yang dicampur sama nggak dicampur itu bedanya seperti apa dan biasanya dicampur apa? Kalau misalnya yang curang ya,
Ini yang saya Tapi rasakan ini sendiri juga ya. juga ambigu. Nanti yang dengarkan ini gara-gara campur ngomong ini malah beli madu terus dicampur iku. Iya. Tapi ketahuan lah. Hmm. Pasti kelihatan kan dicampur. Iya kelihatan. Tapi ya nggak enak sebenarnya, saya tahu. Ya saya sarankan aja yang pandai-pandai memilih lah. Yang penting biasanya itu kalau madu antara encer dan kental kalau dicampur biasanya itu jelas akan misah karena Misah itu atas bawah. iya benar, kayak seperti ada pembatas itu loh antara yang kental dengan yang encer Nah, seperti misalkan itu. ini ketika ada yang beli Mm-mm. di belakang diginikan dulu, di kopiok, Iya, terus dikasihkan nggak kelihatan. itu ya. Biar kecampur, biar nggak terpisah. Kalau iya, misalnya kalau orang belum paham ya jelas dia nggak akan tahu, nggak akan tahu. Nanti itu. setelah di kopiok ya, Mm-mm. terus di rumah kan ditaruh lagi. Mm-mm. Itu Iya, terpisah kan bisa lagi. Oh gitu. Uh-uh. Berarti ya tetap kelihatan ya. Tetap kelihatan. Oke. Oh, bagi anda yang masih bingung untuk membedakan madu yang asli atau yang palsu itu memang sulit. Jadi ya saya sarankan untuk beli ke pemburu langsung saja. Kalau yang katanya di kertas itu, misalnya madu diwadahi kertas itu tembus, air ditaruhi madu itu tetap kental di bawah. Itu Hanya trik. bagi yang beli yang susah percaya. Iya. Itu mending sarannya beli ke pemburu Saja. ya. Tapi kalau misalkan mereka beli di toko, iki asli, misalnya nggak masalah. Nggak masalah. Bahkan mereka beli yang ini misalkan nggak masalah juga. Nggak sih. masalah. Nggak masalah. Toh ini sebenarnya juga ada madunya, cuma Iya, dia benar. dia jujur kok di sini udah tertera komposisinya ada gula. Oh, Dia udah iya. berarti nggak menipu, memang sudah dikasih Iya. komposisi. Iya benar. Yang jahat itu yang seolah-olah berburu sendiri, Mm-mm. ditaruh di botol bekas kan biasanya, Uh-uh. tapi udah campuran itu loh itu yang menipu. Misalnya nggak ada komposisi di sana. Benar. Nah, tapi kalau ini menurut aku sah-sah aja. Ya Bagus sah. loh. Dia jelas jujur. sah. bener. Jelas sah. Oh, dia kan ini dia jual madu yang masakan. Kalau kita jual madu yang masih mentah seperti itu aja. Ya, Dan tergantung selera mereka sih. Iya, tergantung selera Anda aja. Kalau misalnya untuk rasa Mas ya, seperti ini tadi saya merasakan kan beraroma seperti ada wangi-wanginya. Ini karena bunga kopi. Lah nanti kalau misalnya di tempat lain lagi saya berburu misalnya dekat sama kayak kaliandra atau apa, rasanya pun aromanya jelas beda lagi. Tapi tetap ada harum-harum. Ya, tetap, Karena tawon tetap. makannya ke bunga. Iya, tetap ada. Karena kan setiap sarang lebah itu kan ada minumannya yaitu madu dan ada bolo atau bipolen. Bipolen itu yang ada kuning-kuning di bunga itu loh Mas. Itu yang membuat rasa di sini. Seperti itu. Jadi apa yang dia konsumsi lebah, ya di situ kita akan merasakan aromanya di madu tadi. Jelas berbeda. Ya, pembahasan kali ini kita udah cukup dari sini. Semoga kalian yang belum paham bisa paham, yang paham lebih paham lagi. Kalau ada salah kita mohon maaf. Kalau ada pertanyaan bisa bertanya di kolom komentar. Nanti kalau misalkan sekiranya butuh ditanyakan, nanti saya konsultasi sama Cak Pur. Silakan. Jangan lupa like dan subscribe-nya, dukung channel ini terus. Terima kasih juga dukungannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam berkarya.